silakan duduk. Shalom. Selamat siang saya ucapkan kepada kita kembali lagi. Haleluya. Tanpa berkomentar lebih panjang lagi, saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat pokok kita pada pagi hari ini di dalam Ibrani 6. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan dalam Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Lama. Lalu saya meminta seorang untuk bantu saya membacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru. Ibrani 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu baiklah kita berhenti daripada menerangkan pengajaran Kristus yang mula-mula itu. Langsungkanlah kepada kesempurnaan. Janganlah lagi kita membubuh alas, yaitu dengan pengajaran hal tobat daripada perbuatan yang membawa kepada mati dan iman kepada Allah, dan pengajaran dari hal baptisan, dan dari hal meletakkan tangan atas orang, dan dari hal orang mati bangkit pula, dan hukuman yang kekal. Demikianlah kita berbuat kelak jikalau diizinkan Allah. Karena orang-orang yang sekali sudah diterangkan hatinya dan sudah merasa-rasa karunia yang dari surga itu, dan sudah sama beroleh bagian daripada Roh Kudus, dan yang sudah masuk hati firman Allah yang baik itu, beserta dengan segala kuat kuasa zaman yang akan datang. Firman baru Ibrani 6 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Orang saya mohon membacakan dalam terjemahan baru. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Suratan yang baru saja kita baca adalah suratan Ibrani, di mana Ibrani ini cukup kontroversial kitab ini, karena masih banyak diperbincangkan siapa penulis daripada kitab Ibrani ini. Banyak yang bilang bukan Paulus, ada beberapa orang bilang Paulus. Dan banyak teologia, ahli-ahli teologia berteori, oh ini suratan Paulus karena daripada gaya bicaranya, daripada gaya bahasanya, ini suratan Paulus katanya. Dan sebenarnya kita, kalau kita selidiki, ini tanpa perlu kita selidiki dari gaya bahasa, dari gaya tulisan, kita sudah tahu dengan sendirinya kalau ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Ibrani. Caranya bagaimana? Sebagaimana dia pernah tulis di dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Coba kita baca di sana. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. 17 sampai 18. Saya bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama kitab terjemahan lama. Salam daripada aku ini Paulus, dengan bekas tanganku sendiri, yang menjadi tanda pada tiap-tiap surat kiriman. Demikianlah tulisanku. Adalah kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Rasul Paulus bilang, setiap tulisannya diakhiri dengan adalah kiranya anugerah Tuhan kita sekalian. Coba kita lihat dalam Ibrani terakhir, ayatnya yang terakhir. Ibrani terakhir, Ibrani 13 ayatnya yang ke-25. Adalah kiranya anugerah Allah menyertai kamu sekalian. Sudah sangat jelas, ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus. Dan sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam tadi ayat pokok kita, Ibrani 6, langsungkanlah pada kesempurnaan. Ini sebenarnya khotbah ini masih ada hubungannya dengan khotbah saya yang kemarin, di mana saya sudah membahas ada gereja kanak-kanak, ada gereja mengandung. Dan inilah pembahasan tentang gereja pengantin.
bagaimana caranya menjadi gereja pengantin. Dan tentunya kita tidak mungkin Tuhan datang baru kita mau bersedia. Pengantin itu cuma bisa dinikahkan pada saat dia sudah bersedia, sudah siap. Dan tidak mungkin kalau Tuhan datang baru kita mau bergegas, berlepas cepat-cepat. Nggak mungkin, nggak bisa. Karena ketika kawin anak domba Allah sudah datang, sudah siap sedia, pengantinnya pun sudah sedia. Wahyu 19 ayatnya yang ke-7. Mungkin akan sedikit lebih cepat, jadi bisa dicatat aja ayatnya. Wahyu 19 ayat yang ke-7. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria, dan hendaklah kita memberi dia hormat, karena ketika kawin anak domba itu sudah tiba, dan istrinya pun sudah bersedia. Istrinya sudah bersedia ketika kawin sudah tiba. Bukannya kita bersedia pada saat dia datang langsung bergegas, bukan begitu. Sekarang yang kita lihat adalah semua orang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Amin. Semuanya menantikan. Dan itu yang kita imani sebagai orang Kristen, ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Tapi saya bilang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali ada dua fase. Di mana fase yang pertama, Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak menginjakkan kakinya di bumi. Dia cuma ada di awan-awan untuk menjemput pengantin-pengantinnya Tuhan. Matius 24 ayat yang ke-30 sampai 31. Matius 24 ayat 30 sampai 31 saya bacakan. Setelah itu kelak kelihatan tanda anak manusia di langit, maka segala bangsa manusia yang di bumi akan meratap. Lalu mereka itu akan memandang anak manusia datang di atas awan dari langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya meniup sangkakala yang besar bunyinya, dan akan menghimpunkan sekalian orangnya yang terpilih daripada keempat penjuru alam, yaitu dari tepi langit sampai ke tepinya yang lain. Ini kedatangan Tuhan kedua kali, fase yang pertama. Tentunya kita sudah tahu bersama, Tuhan datang kedua kali cuma untuk orang yang sempurna, bukan lagi orang yang berdosa. Oke, kedatangan Tuhan Yesus pertama kali untuk orang berdosa, tapi kedua kali jangan harap cuman orang yang sudah sempurna. Dan kedatangan Tuhan Yesus, tadi saya sudah bilang yang fase yang pertama. Sekarang fase yang kedua adalah dia datang ke dunia ini, dia menginjakkan kakinya ke bumi ini. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan tunggu itu. Jangan tunggu ketika Tuhan sudah datang, sudah menginjakkan kaki di bumi, jangan. Karena Tuhan datang bukan untuk lagi menebus kita, bukan untuk mengangkat kita, melainkan untuk memerangi semua yang tertinggal di bumi dan tidak terangkat. Dan itu sudah jauh hari dinubuatkan oleh nabi-nabi Tuhan terlebih dahulu dalam perjanjian lama. Zakaria 14 ayat yang keempat. Ini akan banyak ayat yang keluar, jadi mungkin bisa dicatat. Zakaria 14 ayat yang keempat. Maka pada hari itu kakinya akan berjejak pada bukit Zaitun yang pada sebelah timur Yerusalem, dan bukit Zaitun itu akan terbelah dua ke timur dan ke barat, sehingga jadi lembah yang amat besar. Maka setengah bukit itu akan lalu ke utara dan setengahnya ke selatan. Murka Allah pun terjadi pada saat dia sudah turun dalam fase yang kedua. Makanya kita boleh tunggu kedatangan Tuhan kedua kali, tapi jangan yang fase kedua, jangan. Kita tunggu dia jangan sampai turun di bumi ini, sampai cukup di awan-awan aja. Caranya gimana? Cuman yang sempurna yang bisa diangkat. Cuman yang dikatakan gereja pengantin Tuhan yang bisa diangkat. Namun sekarang kita mau flashback dulu, kembali dulu ke dalam bagian Alkitab pertama dalam Kejadian. Kita semuanya sudah tahu bersama kalau kisah daripada Adam dan Hawa, di mana pertama kali manusia jatuh di dalam dosa. Pertama kali manusia itu diciptakan seperti dikatakan punya kemuliaan, tidak berdosa, bahkan ada di dalam Taman Eden, taman kesenangan, tidak perlu bekerja, ada makanan, tidak perlu bersusah-susah, ada makanan. Pertama kali manusia. Namun apa? Dia pun bisa jatuh karena cerdiknya si ular, iblis, yang bisa menggoda dia dengan godaan yang ada di dunia ini sekarang.
Keinginan mata, keinginan tubuh hidup dengan cemawa. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Kalau kita baca. Keinginan mata, keinginan tubuh hidup dengan cemawa. Itulah pertama kali manusia jatuh. Dan apakah Tuhan membiarkan manusia jatuh begitu saja? Apakah Tuhan membiarkan manusia dalam dosa? Ya sudah, dosa aja, nggak akan selamat. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Tuhan menciptakan ada yang namanya minggu ketebusan. Minggu ketebusan itu bertitik tolak daripada manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan mau menarik kembali manusia untuk bisa diselamatkan. Karena yang namanya manusia berdosa mana bisa diselamatkan. Dan juga sebelum itu ya kita sudah tahu bersama 6 hari penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Sampai hari yang ke-7 itu adalah hari perhentian. Kita tahu bersama itu ya namanya minggu kejadian. Dan ketebusan itu minggu ketebusan. Dan dari hari 7 hari itulah, dari jumlah 7 hari itulah didapatkan pembagian zaman. Karena sebenarnya semua yang ada dalam Alkitab ini, semua yang ada dalam perjanjian lama, itu adalah segala bayang-bayang apa yang akan terjadi kelak. Dan inilah yang terjadi sebenarnya, itu cuma Tuhan menggambarkan 7 hari. 7 hari, kita tahu bersama 2 Petrus 3 ayat 8. 1 hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Amin. Dan itulah kita tahu ada pembagian zaman di dalamnya. Ini dia. Di mana dibagi 2 hari, 2 hari, 2 hari, dan 1 hari. Ada 2 hari, itu adalah zaman Bapa, di mana bagi kita itu 2000 tahun. Ada setelah 2 hari itu, baru kedua hari yang berikutnya, ada zaman anak, itu 2000 tahun, dan ada zaman Roh Kudus. Dan di setiap zaman ini punya hukumnya masing-masing. Punya hukumnya masing-masing. Makanya zaman dulu, orang Israel nggak boleh makan babi. Gak boleh makanan binatang yang berkuku belah, karena memang hukum yang berlaku pada saat itu ya begitu. Hukum Taurat dan segala syariatnya itu yang berlaku. Sedangkan kita yang sudah hidup di dalam zaman Roh Kudus, tepatnya di ini dia, zaman Roh Kudus di sini, sudah ada hukum baru yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Dan kita dikasih kesempatan untuk jadi pengantinnya Tuhan, asalkan kita mau ikut hukumnya. Sekarang kita mau melihat hukum apa yang Tuhan sudah bukakan di dalam kita, orang-orang akhir zaman yang tinggal dalam zaman Roh Kudus. Di dalam sudah dibukakan oleh Rasul Petrus di dalam Kisah Para Rasul. Pada saat pertama kali dia berkhotbah, dia bilang ke para ahli-ahli Taurat dan Farisi. Dia bilang dalam Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38 saya bacakan. Maka kata Petrus kepada mereka itu, hendaklah kamu bertobat dan berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu, lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Ada 3 tahapan. Hendaklah kamu bertobat, berbaptis, dan terima Tuhan Yesus Kristus. Dari sinilah kita dapat pola, kita dapat patron bagaimana caranya kita bisa menikah dengan Tuhan. Kita bisa menjadi sempurna, menjadi pengantinnya Tuhan. Dan sebenarnya apa yang tadi juga saya sudah bilang, dalam perjanjian lama itu sebenarnya sudah bentuk nubuatan daripada apa yang akan terjadi dalam perjanjian baru. Di mana Amsal Sulaiman sudah dari jauh hari bilang, dia nubuatkan kalau untuk membangun sebuah rumah butuh 7 batang tiang yang terpahat. Dan mungkin masih bingung apa 7 batang tiang yang terpahat. Kita baca dulu Amsal 9 ayat yang pertama. Amsal 9 ayatnya yang pertama. Saya bacakan. Bahwa hikmat itu telah membangunkan rumahnya dan dihiasinya dengan 7 batang tiang yang terpahat. Membangun rumah butuh 7 batang tiang. Apa sih maksudnya? Makanya segala yang ada di dalam firman memiliki pengertian rohani dan harus dibandingkan dengan hal-hal rohani. Sekarang 7. Kita dapat angka 7. 7 itu kalau dijabarkan menjadi yang terlalu sering, mungkin sudah bosan Bapak Ibu Saudara sekalian dengar. 7 tingkatan iman. Dan mungkin saya mau kasih lihat sekarang kabarnya di dalam gambar pelajaran. Sebentar. Ini peta zaman.
Ini dia. Saya tahu waktu itu Ibu Yuli pernah buka gambar ini. Dan inilah patron 7 yang dinyatakan bagi kita kalau mau menikah. Kalau mau, saya sih mau. Kalau semua terserah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, terserah. Kalau mau, ya pertama mendengarkan firman Tuhan, lalu percaya. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan, sebenarnya ini apa sih? Bapak Ibu sudah tahu apa ini? Itu adalah susunan tabernakel, bait Allah. Pada saat dulu bangsa Israel diharuskan oleh Tuhan membangun tabernakel, membangunkan bait Allah, supaya Tuhan bisa turun, bisa menunjukkan sinar kemuliaannya, supaya bisa berbicara langsung pada manusia, pada umat Israel tentunya pada saat itu. Dan sekarang apa harus kita buat tabernakel itu lagi? Apakah kita harus kemana-mana pikul tabut perjanjian lagi kayak bangsa Israel dulu? Enggak. Semuanya itu sudah digenapi, sudah bukan kayak gitu lagi, tapi semuanya sudah diartikan secara rohani. Dan jadilah tabernakel. Dan tabernakel ini tuh sebenarnya juga, ini adalah patron, pola. Ini bisa ditarik kesimpulannya dengan 735. Pada saat kita masuk pintu gerbang, kita namanya itu tangga iman yang pertama, mendengar firman, percaya, dan terima Tuhan Yesus Kristus. Itu pertama, paling dasar. Paling dasar. Mendengar firman, percaya, dan terima Tuhan Yesus Kristus. Dan dasar ini tidak mampu menyelamatkan kita kalau kita baru tangga iman yang pertama. Tidak mampu. Banyak orang yang bilang, loh kan Yohanes 3 ayat yang ke-16, asal percaya pasti selamat. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu keselamatan. Tidak cuma, ya saya percaya Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya, haleluya. Enggak. Tapi kita harus melakukan. Makanya tadi di dalam Ibrani 6 ayat yang pertama, langsungkan pada kesempurnaan. Jangan membubu alas, jangan berada di bawah terus. Ya tentunya kalau mau naik ke atas kita harus lewat bawah, tapi jangan terus-terusan ada di bawah. Kita harus tingkatkan iman kita. Dimana setelah itu, setelah mendengarkan firman Tuhan dan percaya, timbullah penyesalan dan pertobatan. Menyesal dan bertobat, sebagaimana yang dikatakan Kisah Rasul 3 ayat 19. Kisah Rasul 3 ayatnya ke-19. Sebab itu hendaklah kamu menyesal dan bertobat, supaya dosamu dihapuskan. Banyak orang melakukan dosa, menyesal, ya menyesal. Nangis, iya saya menyesal. Menyesal aja nggak cukup, Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak cukup. Kalau Tuhan berikan contoh di dalam kebenaran firman Tuhan, Dia berikan 2 contoh. Muridnya sendiri jadi contoh. Contoh yang pertama, Yudas Iskariot melakukan dosa dengan menjual Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu, apakah dia menyesal? Jelas dia menyesal. Dia lempar itu 30 keping perak. Dia menangis, dia menyesal. Tapi setelah menyesal, apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri. Contoh yang kedua, Simon Petrus. Simon Petrus murid Tuhan. Ketika dia ditanya, oh ini murid Tuhan nih. Enggak, bukan saya. Dia bilang kan begitu. Sampai 3 kali. 3 kali dia sangkal Tuhan. Dia, ya kalau bisa dibilang, dosanya ya beda-beda tipis lah sama yang jual Tuhan. Satu nggak mau ngaku Tuhan, satu menjual Tuhan. Dosanya itu sama. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menyesal, nangis. Tapi setelah menyesal, dia bertobat. Dan Tuhan pakai dia luar biasa, Rasul Petrus. Yudas tempatnya di mana? Di neraka. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang cuma melakukan dosa, ya saya menyesal, nangis di hadapan Tuhan, menyesal, nangis deh, nggak ada gunanya, nggak ada artinya kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada pertobatan. Amin. Dan bentuk daripada suatu pertobatan ketika dia masuk naik ke tangga iman yang ketiga, yang berbicara tentang mesbah korban bakaran di dalam tabernakel, itu adalah mengeluarkan
buah-buah pertobatan. Sebagai bukti kalau dia sudah bertobat. Sudah bertobat, melakukan buah-buah pertobatan. Yang dulunya tukang judi, nggak judi lagi. Yang dulunya tukang bohong, nggak bohong lagi. Yang dulunya gini, ya artikan sendiri. Melakukan buah-buah pertobatan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Matius 3 ayat yang ke-8. Matius 3 ayat yang ke-8. Keluarkanlah olehmu buah-buahan yang berpadan dengan tobat. Buah-buahan yang berpadan dengan tobat. Sebenarnya ini ada hubungannya lagi dengan 3 macam buah. Ada buah pelayanan, buah pertobatan, buah-buahan roh. Namun itu dibahas nanti. Ini mengeluarkan buah-buah pertobatan. Setelah bertobat, bukti nyatanya mengeluarkan buah-buah pertobatan. Setelah bertobat, apa yang dilakukan? Apakah udah ikut Tuhan, berderma kanan kiri, kasih uang ke panti jompo, semua panti jompo di Hong Kong? Apakah bisa diselamatkan? Enggak. Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kebenaran manusia itu, kalau Yesaya bilang bagaikan kain lara. Yesaya 64 ayatnya yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Mungkin nanti saya bacakan langsung. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Tetapi kami sekalian seperti seorang najis jua, dan segala kebenaran kami seperti sehelai kain yang lara. Sampai di situ aja, sudah sangat jelas. Kebenaran manusia seperti kain yang lara. Kain lara itu apa sih? Kain kotor, kain lapuk, kain yang biasa udah jadi keset, kain yang gampang rusak, yang gak ada artinya, gak ada nilainya. Mau sebaik apapun, gak ada artinya di pemandangan mata Tuhan. Seperti kain lara. Oh, berarti kita jahat-jahat aja dong, kita gak perlu baik. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kita tetap harus baik kepada siapapun. Kepada siapapun. Ya kadang-kadang kita, ya saya baik ke kamu kalau kamu baik ke saya. Manusia banget kayak gitu. Sedangkan Tuhan bilang, apa faedahnya bagi kamu kalau kamu cuma baik kepada orang yang baik kepada kamu? Orang jahat juga melakukan demikian. Faedahnya apa? Cuman baik kepada orang yang baik. Tentunya kalau kita lihat, kenapa saya bilang kok gitu sih? Kok hamba Tuhan Kristus bilang baik kebaikan manusia cuman kayak kain lara? Bukan saya yang bilang, Yesaya yang bilang. Karena kebaikan manusia pun tidak mampu menyelamatkan. Tidak mampu menyelamatkan. Makanya kita harus berkasihan ya. Saya bisa bilang kepada saudara-saudara kita yang di luar Tuhan, yang kadang-kadang mereka pikir, ya selesai baik pasti saya masuk surga. Enggak begitu. Tanpa dibaptis, tanpa ada baptisan air. Karena apa? Karena baptisan air itu menyucikan. Loh, saya nggak berdosa kok. Saya dari lahir udah baik-baik aja misalnya. Setiap manusia itu punya dosa. Dosanya itu dapat dari mana? Dari nenek moyang kita. Ada dosa nenek moyang. Dari Adam dan Hawa. Dan kalau dosa nenek moyang itu tidak dihapuskan dengan baptisan, tidak akan hilang, akan ada terus. Tidak akan hilang. Makanya kita butuh baptisan air. Tangga iman yang keempat, melaksanakan baptisan air. Pada saat waktu itu Yohanes Pembaptis mau membaptis, ada yang datang membaptis. Dia bilang, hai bangsa ular, siapakah yang mengajarkan kamu untuk lari daripada murka Allah? Karena semua manusia sebelum dibaptis punya murka Allah. Ingat, mau sebaik apapun, belum dibaptis, punya murka Allah. Saya ulangi lagi, mau sebaik apapun, mau semua harta kalian keluarkan untuk semua panti jompo, untuk gereja-gereja, kalau belum dibaptis, nggak bisa. Coba kita lihat Matius 3. Bangsa ular. Wih, keras sekali ini. Dia bilang bangsa ular oleh Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayatnya yang ke-7. Tetapi apabila dilihatnya banyak daripada orang Farisi dan Saduki pun datang minta dibaptiskan, berkatalah ia kepada mereka itu, hai bangsa ular, siapakah mengajar kamu melarikan dirimu daripada murka yang datang kelak? Karena manusia semua punya murka yang akan datang. Nggak bisa manusia tanpa dibaptis mau mengharapkan surga, nggak bisa.
Sekarang bicara baptisan. Bicara ini deh, bicara zaman kita di mana sekarang. Saya sudah bilang tadi, kita berada pada zaman Roh Kudus. Di mana zaman ini dia. Ini zaman Roh Kudus, di mana ada 4 meterai yang dibuka. Dan kita, ini dalam Wahyu 6 ya, Wahyu 6, kita sudah berada dalam meterai yang terakhir. Di dalam Wahyu 6 itu ada namanya kuda kelabu. Kalau dalam terjemahan baru, kuda kuning hijau. Dalam terjemahan lama jauh lebih jelas. Dan itu punya pengertian rohaninya. Tuhan yang mengungkapkan. Punya pengertian rohani. Kelabu. Kelabu itu dapat dari mana? Kelabu itu dari warna putih dan warna hitam, dicampur jadi kelabu. Itu berbicara tentang pertarungan pengajaran. Ada pengajaran yang salah, ada pengajaran yang benar. Bertarung, bahkan ada yang dicampur aduk. Dan itu bukan cuma di gereja setan, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di gereja Tuhan pun banyak yang mencampurkan akan pengajaran-pengajaran itu. Makanya hati-hati, Amsal 4 ayat 13 mengatakan, pengajaran adalah hal selamatmu adanya. Ada Amsal berapa ya dikatakan, kalau ada jalan disangka lurus menuju kepada hidup, ternyata menuju pada maut. Hati-hati dalam memilih pengajaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pengajaran, kenapa kok saya dari tangga iman lari ke pengajaran, dari bicara baptisan lari ke pengajaran? Karena ini yang sudah banyak dibutakan. Masalah baptisan sudah terlalu banyak dibutakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada hamba Tuhan yang bilang, baptis nggak baptis selamat, asalkan percaya Tuhan. Ada, tanpa perlu dipungkiri, ada. Baptis nggak baptis selamat. Oh, luar biasa, dia juga melakukan mujizat. Jelas, jelas. Kayak ada hamba Tuhan bilang ke saya, oh dia nggak mengakui baptisan, tapi kok melakukan banyak mujizat. Dia mengajar banyak orang. Bukan yang melakukan banyak mujizat yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Matius 7 ayat ke-21 mulai. Coba dibuka supaya ini sangat perlu. Matius 7 ayatnya yang ke-21 mulai. Matius 7 ayat yang ke-21 saya bacakan. Bukannya tiap-tiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu digaris bawahi. Kita lanjut ke ayatnya ke-22. Pada hari itu kelak, banyaklah orang yang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? Dan dengan nama Tuhan kami membuangkan setan? Dan dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat? Ayat yang ke-23, pada ketika itu aku akan berkata kepada mereka itu dengan nyata, bahwa tiada pernah aku mengenal kamu. Undurlah daripadaku, hai kamu yang mengerjakan jahat. Dia sudah mengajar orang, dia sudah melakukan banyak mujizat. Tapi kenapa Tuhan bilang gak kenal, bahkan dikatakan jahat? Kasihan sekali, malang sekali orang seperti ini. Disangka-sangka, oh banyak mujizat yang dilakukan, saya melihat banyak mujizat. Pasti ini dari Tuhan, pasti akan diselamatkan. Ini sudah melakukan banyak mujizat, sudah melakukan mengajar banyak orang. Tapi sebenarnya yang mau saya garis bawahi tadi, saya bilang dalam ayat yang ke-21, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kehendak Bapa di surga. Sekarang salah satu kehendak Bapa di surga adalah apa? Adalah Lukas 7 ayat 30, baptisan air. Dalam terjemahan baru agak kurang jelas. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca Alkitab sama terjemahan sama saya, bisa di-download sebenarnya di dalam Samsung. Itu ada Lukas 7 ayat 30, nggak apa-apa, dalam terjemahan baru aja nanti. Lukas 7 ayat 30 saya bacakan. Tetapi orang Farisi dan Fakih menolakkan kehendak Allah atas dirinya sendiri. Di dalam hal mereka itu tiada dibaptiskan oleh Yahya. Kehendak Allah. Jadi kita tahu bersama kalau baptisan itu kehendak Allah. Dan yang tidak melakukan kehendak Allah, jangan harap-harap kerajaan surga. Biar mau melakukan banyak mujizat, biar mau membuangkan setan-setan, biar mau mengajar banyak orang, kalau tidak melakukan kehendak Allah, jangan harap, jangan mimpi. Ini adalah kehendak Allah.
Itu salah satunya pengajaran yang mulai bilang, oh, nggak dibaptis juga bisa selamat asal percaya Tuhan. Sekarang kita mulai masuk ke dalam salah satu pengajaran yang mungkin secara kasat mata, ya bolehlah, nggak apa-apa lah, mungkin boleh. Kita baca dulu Efesus 4 ayat yang kelima. Efesus 4 ayat yang kelima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Benar nggak? Karena singkat sekali, jadi udah di kepala. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Satu iman, iman Kristiani. Satu baptisan. Apakah sekarang satu baptisan? Apakah sekarang satu jenis baptisan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Apakah sekarang cuma satu jenis baptisan? Ada yang bilang, oh baptisan gereja ini, oh iya saya dibaptiskan dengan gereja itu. Benar. Benar menurut organisasi kalian. Sekarang kita mau berkaca pada kebenaran firman Tuhan. Mau benar menurut Tuhan atau benar menurut organisasi? Organisasi tidak menyelamatkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kayak sekarang kita bernaung di Bethel nih. Emang nanti di surga akan ada nama Bethel? Enggak. Kita menanggung keselamatan kita masing-masing. Ini cuman perahu kita aja di dunia. Ini nggak akan dibawa. Bethel ini nggak akan dibawa. Kitanya yang akan dibawa. Dan sekarang, apakah satu baptisan? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang baptisan, saya nggak mau bilang benar salah. Saya cuma mau bilang apa yang dikatakan firman Tuhan. Sekarang bercermin pada baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Masuk dan keluar dari dalam air. Masuk dan keluar dari dalam air. Berarti harus Islam. Harus. Selain daripada itu bukan baptisan. Cuma satu baptisan kok. Mau dibaca dalam Matius 3 itu dalam Tuhan Yesus dibaptis. Tapi mungkin udah bosan ya buka-buka ayat terus. Matius 3. Masuk dan